Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad PHQ, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugeng Widadiano dengan NIM 195503620 dari kelas 4 KA. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan saluran distribusi. Apakah itu pengertian dari saluran distribusi? Saluran distribusi atau distribution channel adalah suatu pembagian, penyaluran ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Selain itu, distribution channel adalah objek yang berbentuk barang, sehingga arti kata penyaluran ini adalah saluran pemasaran barang yang harus ditentukan oleh produsen pada setiap konsumennya. Saluran ini juga akan berkaitan dengan pihak retail, pengecer, grosir, distributor, dan lain sebagainya. Fungsi saluran distribusi. Terdapat beberapa fungsi distribution channel guna menyalurkan barang kepada konsumen, yaitu 1. Informasi. Saluran distribusi bisa menghimpun seluruh informasi penting terkait konsumen serta kompetitor perusahaan, sehingga informasi ini akan sangat berguna untuk merencanakan dan juga membantu kegiatan pertukaran barang. 2. Negosiasi. Saluran distribusi berguna untuk mencoba membuat kesepakatan harga serta berbagai syarat lainnya agar bisa memungkinkan adanya perpindahan hak milik barang. 3. Pembayaran. Untuk setiap pembeli yang ingin membayar tagihan pada pihak penjual, umumnya bisa dilakukan melalui bank ataupun dengan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, pemesanan. Distribution channel untuk pemesanan berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang pada perusahaan melalui surat PO atau purchase order. Kemudian yang kelima yaitu physical possession. Dengan perusahaan melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang dari mulai proses produksi, dari bahan baku hingga barang jadi, maka barang tersebut akan sampai ke konsumen akhir dengan baik. Yang keenam, promosi. Promosi dalam hal ini berfungsi sebagai penyebaran atau pengembangan komunikasi secara persuasif dengan meyakinkan pihak konsumen terkait produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketujuh yaitu risk taking. Saluran distribusi berguna untuk menanggung berbagai risiko dalam melakukan pekerjaan dari saluran distribusi. Untuk itu harus dilakukan lebih dahulu riset pemasaran. Kemudian yang kedelapan ada titel. Saluran distribusi mampu mendorong adanya kepemilikan barang melalui badan ataupun pihak kepada badan ataupun pihak lainnya. Dan terakhir yang kesembilan yaitu keuangan. Saluran distribusi berguna sebagai pemanfaatan dana atas berbagai biaya dalam proses kegiatan pekerjaan saluran distribusi. Adapun tahapan saluran distribusi. Distribution channel memiliki beberapa tahapan yang harus dilewati, antara lain 1. Produsen. Produsen adalah pemilik produk yang melakukan penjualan produk ke pihak distributor, sehingga pemilik pun akan memiliki tanggung jawab dalam hal ini menjamin ketersediaan produknya. Selain itu, produsen juga harus memiliki kesepakatan dengan distributor agar tingkat penyaluran barang
bisa terlaksana secara maksimal. Yang kedua yaitu distributor. Pihak ini memiliki kegiatan pembelian produk secara langsung dari produsen. Dalam hal menjual produk kepada pihak grosir atau pengecer, umumnya distributor tidak hanya memiliki satu produsen saja. Tujuannya agar barang tersebut bisa dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang ketiga yaitu subdistributor. Subdistributor adalah pihak yang membeli produk dari distributor utama. Umumnya pengeluaran pada produk seperti subdistributor ini sudah ditentukan oleh distributor utama. Yang keempat, grosir. Mereka adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor lalu dijual kembali kepada pengecer ataupun pedagang besar. Yang kelima, pedagang eceran. Pedagang eceran akan melakukan aktivitas jual beli secara langsung pada konsumen tingkat akhir, yang mana umumnya pedagang tersebut akan melakukan komunikasi secara langsung pada konsumen, dan konsumen tidak akan menjual kembali barang tersebut. Yang keenam yaitu konsumen. Konsumen adalah pembeli tingkat akhir yang memiliki barang ataupun layanan secara langsung dengan tujuan dan juga kebutuhan pribadinya masing-masing. Jenis-jenis saluran distribusi. 1. Saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. Jenis ini umumnya sering disebut sebagai saluran distribusi langsung, yang mana jalur ini adalah jalur yang paling sederhana dan juga pendek tanpa adanya perantara apapun. Umumnya jenis ini juga akan menjual barang secara langsung ke rumah konsumen. Contoh jenis saluran distribusi ini adalah koran, es krim, dan lain-lain. Yang kedua, saluran distribusi produsen ke pengecer ke konsumen. Untuk jenis yang satu ini, pihak produsen hanya harus melakukan penjualan besar serta melakukan pengiriman pada pihak pedagang ke pengecer. Setelahnya konsumen akan memberikan langsung kepada pengecer. Contoh dari saluran distribusi ini adalah mie, bakso, dan telur, yang menjual produknya langsung kepada pedagang mie ayam, bakso. Yang ketiga, saluran distribusi produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Jenis saluran distribusi ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Namun produsen hanya melakukan penjualan besar pada pihak pedagang besar. Contoh sederhananya adalah beras, sayuran, minuman, mie instan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu saluran distribusi produsen ke agen, ke pengecer, ke konsumen. Jenis ini adalah pilihan produsen untuk melakukan penjualan produk kepada pihak agen. Lalu nantinya pihak agen akan melakukan pembinaan kepada pihak pengecer. Contoh dari saluran ini adalah perdagangan barang impor. Yang terakhir yaitu saluran distribusi produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Jenis ini adalah jenis saluran distribusi yang melalui jalur produsen dalam menggunakan agen sebagai pihak perantara penyaluran produk kepada pedagang besar. Cara memilih saluran distribusi. 1. Mempertimbangkan kompetitor bisnis. 2. Periksa biaya dan manfaatnya. Dan yang terakhir yaitu berilah peringkat pada setiap pilihan. Contoh kasus saluran distribusi. Keberhasilan suatu perusahaan selain akan sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi produksi, juga ditentukan oleh ketepatan menggunakan saluran distribusi untuk memasarkan produk perusahaan ke tangan konsumen. Mebel ukir merupakan komoditi kayu olahan yang penting di daerah
Jepara yang produknya antara lain dipasarkan di dalam negeri melalui berbagai tipe saluran pemasaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi dari tipe-tipe saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan mebel ukir tersebut. Perusahaan mebel ukir yang menjadi objek studi memasarkan produknya melalui dua tipe saluran distribusi, yaitu satu perusahaan konsumen dan yang kedua perusahaan distributor pengecer konsumen. Untuk menilai efisiensi dilakukan analisis biaya distribusi dan volume penjualan selama 3 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saluran tipe pertama, presentasi biaya distribusi terhadap volume penjualan cenderung terus menurun, yaitu dari 3,25% menjadi 2,70%. Besarnya biaya distribusi untuk setiap satu unit produk terjual juga terus menurun, yaitu dari Rp7.538.000 menjadi Rp6.213. Rata-rata persentase perubahan volume penjualan lebih besar dibandingkan dengan rata-rata persentase perubahan biaya distribusi, yaitu 63,9% dengan 48,33%. Pada tipe yang kedua, presentasi biaya distribusi terhadap volume penjualan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, yaitu dari 2,07% menjadi 2,57%. Besarnya biaya distribusi untuk setiap satu unit produk terjual juga meningkat, dari Rp4.031 menjadi Rp6.739. Sedangkan rata-rata presentasi perubahan volume penjualan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata presentase perubahan biaya distribusi, yaitu 80,75% dengan 110,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa saluran distribusi tipe 1 telah dikelola secara lebih efisien dibandingkan dengan saluran tipe kedua. Meskipun demikian, di dalam upaya memperluas pangsa pasar, keberadaan saluran distribusi tipe kedua masih diperlukan oleh perusahaan karena dapat lebih memperluas jangkauan pasar produk perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.